Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudariku terkasih di dalam Kristus, selamat malam, shalom, berkah dalam. Shalom, berkah dalam. Berjumpa lagi malam hari ini kita dalam persekutuan doa karismatik Paroki Santo Petrus Pekalongan di hari Rabu tanggal 10 tahun 2021. Marilah saudara-saudariku, sebelum kita mulai, kita tinggalkan segala aktivitas yang baru saja terjadi. Kita kosongkan pikiran kita untuk segala kegiatan yang ada tadi. Dan kita mulai fokus memusatkan pikiran, tubuh, hati, dan roh kita untuk bersekutu di dalam persekutuan doa malam hari ini bersama Allah Bapa di surga. Sebelum kita mulai, marilah kita masuk ke dalam pelatarannya yang Maha Kudus dengan melambungkan pujian, karena kita mengakui Bapa itu sungguh baik, kasih-Nya selalu berlimpah, rahmat-Nya dicurahkan tiap hari. Mari kita nyatakan itu dengan sebuah lagu, Bapa, Engkau sungguh baik. Tak habis
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, kami telah berada di pelataran-Mu. Kami telah melambungkan pengakuan yang kami rasakan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah sepanjang hidup kami. Kami sungguh malu ya Bapa, karena kami masih berulang kali jatuh ke dalam dosa. Untuk itu ya Bapa, oleh karena kami selalu berusaha walaupun tertatih-tatih, kami mengikuti Engkau, oleh sebab Engkau Maha Kudus dan kami manusia yang lemah ini. Maka kembali perkenankanlah Bapa kami untuk menyesali segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Sebab kami percaya Engkau Allah yang Maha Kasih, Maha Rahim, Maha Mengampuni, dan tidak pernah jemu-jemu untuk menunggu kami bertobat, kembali ke dalam jalan-Mu, kembali ke dalam jalan salib Putra-Mu terkasih. Kami mau mengakui segala kesalahan kami Bapa di hadapan-Mu dan sesama kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengampuni dosa kami, dan kami mengakui sungguh lemah di hadapan-Mu. Kami hanyalah debu yang tak berarti di hadapan-Mu Bapa, dibandingkan dengan kekudusan. Terimalah Bapa ungkapan hati kami bahwa kami manusia yang lemah, kecil, bagaikan debu. Hanya debulah aku Bapa. Bagi
Ku percaya marahi Engkau. Hanya debu aku di atas kakimu, saja penuh ampun, ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, seluruh selesai ini ku padamu. Ku percaya marahi Engkau, marahi Engkau, marahi Engkau. Ya Bapa, puas dan lega hati kami Bapa, karena Engkau telah penuh mengampuni kami. Maka sebagai ungkapan sukacita kami Bapa, kami hendak memuji, memuliakan dan meluhurkan Engkau dengan pujian bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia memenangkan, Dia Raja segala raja. Anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia memenangkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja.
Bapak yang bisa kami berikan pujian malam hari ini, Bapak berkenan menerimanya, dan sekarang sudah layak dan sepantasnya Bapak kami untuk menyembah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur menyertai kami. Terimalah sembah kami Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh
maka kakara seke kakara. Era nyala seke kakara maka kakara seke kakara. Kakara seke kakara maka kakara nyala selera. Eman kakara seke kakara seke kakara. Karana mara seke kakara seke. Kakara seke kakara. Karana seke kakara seke kakara. Kita kakara seke kakara seke. Terima kasih Bapak, kami telah berkenankan menyembah di hadapan-Mu di tempat Maha Kudus-Mu. Maka sekarang saatnya Bapak, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami hendak melakukan segala firman yang Kau berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mendengarkan dengan baik, memahami kehendak-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah Bapa, kami mendengarkan. Shalom, selamat malam. Suster, Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih yang tergabung dalam komunitas PDPKK Santo Petrus Pekalongan. Senang sekali tuh bisa berjumpa kembali setelah lama tidak berjumpa karena banyak hal, ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Akhirnya kita juga bisa berjumpa walaupun saat ini kita berjumpa dalam streaming, lewat online, lewat media-media elektronik. Belum berjumpa secara pribadi, tapi suatu kebahagiaan tersendiri kita boleh saling meneguhkan. Tak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga Prapaskah. Pada masa Prapaskah ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan kembali satu hal yang mendasar yang akan saya angkat menjadi tema pada malam ini, yaitu apa yang kamu cari dalam kehidupan ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Mari kita persiapkan kitab suci kita. Kita buka Injil Matius bab 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus.
Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, teman-teman semua, kisah ini dimulai dari Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus lewat, berkata kepada 2 orang muridnya, yaitu Andreas dan 1 murid lainnya yang tidak disebutkan namanya. Namun kita yakini itu adalah Yohanes, karena Yohanes sebagai penulis Injil ini tidak menyebutkan dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis berkata kepada kedua muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu Andreas dan Yohanes pergi mengikuti Yesus. Sesuatu yang sangat wajar tentunya ketika mengetahui hal yang baru dan dikagumi. Orang akan mengikuti sosok yang dikagumi tersebut itu dengan tujuan untuk mencari tahu, mengenal lebih lagi tentang sosok yang dikagumi tersebut. Sama halnya dengan kita ketika kita berjumpa atau tahu, dapat informasi bahwa ada sosok yang kita kagumi, kita akan fokus mencari, mengetahui seperti apa orang ini, bagaimana kehidupannya. Begitu juga dengan seorang pemuda. Kalau ketemu atau kesengsem dengan seorang pemudi yang dikagumi, serta-merta akan mencari tahu, mengorek tentang informasi, mencari tahu kehidupannya untuk lebih dalam lagi. Kembali kepada bacaan tadi, disebutkan bahwa ketika Yesus melihat mereka mengikuti, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Lalu Andreas dan Yohanes menjawab sekaligus bertanya, "Di manakah engkau tinggal?" Pertanyaan kedua murid tersebut tentu bukan soal ingin tahu alamat Yesus di mana, rumahnya besar atau kecil, tapi ingin tahu kehidupan Yesus, ingin tahu kehidupan Sang Anak Domba Allah. Dan disebutkan dalam bacaan tersebut, Yesus menjawab, meresponi dengan, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Betapa bahagianya kedua murid tersebut mendapat ajakan tersebut. Dan mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan pada hari itu, sejak hari itu, mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Suster, Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, sesuai dengan tema di awal tadi, apa yang kamu cari? Ini menjadi refleksi bagi kita, sama dengan pertanyaan Yesus kepada kedua muridnya. Kepada kita, apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Setelah mengikuti Yesus sekian lama, ada yang 1-2 tahun, ada yang 5-10 tahun, ada yang 10-50 tahun mungkin, bahkan ada yang lebih daripada 50 tahun. Sebetulnya apa yang kita cari? Fokus kita mencari uang, materi, prestasi, pengakuan, mungkin nama baik, atau juga tidak sedikit dari kita mencari kesembuhan. Apa yang kita cari tersebut tidak salah. Tentu kita anggap penting dalam kehidupan kita. Bahkan sangat penting. Tidak bisa dipungkiri kita perlu uang, perlu materi untuk bisa membiayai kehidupan kita, keluarga kita, membeli motor mungkin, mobil, rumah, atau keperluan-keperluan lainnya. Dengan uang kita juga bisa membantu orang lain, memberikan donasi, meringankan orang lain, dan lain sebagainya. Mungkin juga kita mencari prestasi, pengakuan. Tidak salah, karena sebagai pelajar mungkin, atau para siswa, mahasiswa, dengan prestasi yang bagus, kita
kita mendapat pujian, penghargaan, mungkin beasiswa, kita bisa mendapatkan materi dari itu. Kita bisa mendapatkan kemudahan jalur prestasi khusus. Juga bisa mendapatkan akses dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi para pekerja atau orang-orang dewasa dengan prestasi yang bagus, kita bisa mendapatkan jabatan yang baik. Kita dapatkan penghargaan, insentif, bonus, uang atau materi yang lainnya. Demikian juga dengan kesembuhan atau kesehatan. Dengan kesembuhan kesehatan memudahkan kita untuk beraktivitas. Badan kita juga merasa segar, sehat. Memudahkan kita untuk menunjang berbagai aktivitas kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Dengan uang atau materi atau harta yang dimiliki, bisa membantu orang untuk menemukan Yesus. Bisa membangun sarana, tempat, rumah, doa yang baik. Bahkan bisa bersama-sama membangun gereja yang baik. Bisa pergi ke fasilitas atau tempat-tempat doa yang kita inginkan. Baik jarak yang jauh atau tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat ziarah. Dengan prestasi atau nama besar yang baik, bisa memudahkan kita atau membawa orang menjadi teladan yang baik ke arah yang positif, menjadi motivasi bagi orang lain, yang sesuatu yang tentunya yang baik, yang positif. Dengan kesembuhan, bisa orang menemukan atau berjumpa dengan Tuhan. Baru-baru ini kita ingat salah satu bacaan dalam bacaan harian, bagaimana kisah Naaman yang disembuhkan. Dengan kesembuhannya, Naaman bisa merasakan, menemukan Tuhan. Begitu juga orang kusta, orang buta, orang lumpuh, bisa menemukan Yesus. Bisa menemukan perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Namun tidak bisa dipungkiri juga dalam kenyataan, orang yang memiliki uang, materi yang berlimpah, banyak yang tidak mengalami kebahagiaan atau bahkan menjauh dari Tuhan, terlibat dalam kehidupan yang tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat. Dari info media massa kita bisa melihat seorang yang kelebihan materi atau kita sebut dengan konglomerat bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Begitu juga dengan orang yang berprestasi. Kita baca, kita ketahui artis-artis yang terkenal baik lokal maupun mancanegara mengalami kehidupan keluarga yang berantakan, terlibat dalam kehidupan hiburan yang tidak sehat, bahkan berakhir tragis juga, bunuh diri. Ada beberapa yang kita tahu itu. Begitu juga dengan orang yang mengalami kesembuhan. Kita ingat kisah 10 orang yang menderita kusta. Hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus, yang menemukan Yesus. 9 orang tidak membawa dia kepada Yesus, walaupun mengalami kesembuhan. Kita tahu juga tidak sedikit orang yang setelah mengalami kesembuhan, kehidupan rohaninya tidak menjadi lebih baik. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan uang, materi, harta, prestasi, kesembuhan bahkan. Memang semua itu menjadi penting, bahkan sangat penting untuk kehidupan kita. Namun semua itu harus kita sadari, itu semua hanya sarana, bukan tujuan pencarian kita. Tujuan hidup kita adalah menemukan dan tinggal bersama Yesus. Kalau fokus kita berhenti hanya pada sarana, walaupun kita mendapatkan semua bahkan, belum tentu kita menemukan kebahagiaan atau sukacita yang sejati, yaitu Yesus, Sang Mesias atau Kristus. Sebaliknya, kalau kita mencari pribadi Yesus,
Bukan hanya berkat-berkatnya saja atau sarana-sarananya aja yang kita bisa peroleh. Bahkan sekalipun kita tidak memiliki, tidak mendapatkan sarana-sarana tersebut, kita masih, atau juga mungkin kita masih menderita, masih sakit, belum merasakan kesembuhan, belum mengalami kesembuhan. Namun, kalau kita menemukan Yesus dalam diri orang-orang di sekitar kita, menyadari sapaan Yesus, kita tetap mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus, dengan doa, dengan membaca firman, kita bisa merasakan, mengalami sukacita yang sejati dari Yesus. Fokus pada Yesus, membina hubungan relasi secara pribadi dengannya. Jangan kita kehilangan arah. Para rasul, murid-murid Yesus juga mengalami ketika kehilangan fokus, kehilangan orientasi, beralih kepada jabatan, pernah mempeributkan duduk sebelah kanan atau kiri Yesus, fokus pada uang materi seperti yang dialami Yudas Iskariot, bisa membuat kehilangan arah dan menjauh dari Tuhan. Saya ingin juga membagikan kesaksian apa yang saya alami. Saya berkarir di perbankan lebih kurang 30 tahun. Pekerjaan saya begitu lulus kuliah juga hanya satu di perbankan. Lewat pekerjaan di perbankan, tentunya saya bersyukur bisa memenuhi kebutuhan hidup saya, keluarga saya. Saya juga boleh merasakan, menikmati kemurahan Tuhan, bisa memiliki uang, rumah, mobil mungkin. Saya juga sudah menemukan Yesus, khususnya ketika saya mengalami retret, mengikuti retret seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Sungguh saya bersuka cita mengalami itu. Juga dalam pekerjaan-pekerjaan saya juga bersyukur mengalami kenaikan jabatan, promosi. Namun itu semua bisa membuat saya kehilangan fokus dalam pekerjaan sebagai mendapatkan jabatan sebagai pemimpin. Saya lupa bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang melayani. Saya masih berorientasi sebagai pemimpin, wajar dong kalau untuk dilayani. Dalam pekerjaan juga saya sering fokus pada pekerjaan. Waktu-waktu saya habiskan banyak untuk pekerjaan. Pelayanan yang pernah saya lakukan pun juga dalam komunitas. Seringkali saya tunda karena fokus pada pekerjaan. Karena pekerjaan yang bertumpuk, target-target yang banyak membuat saya kehilangan. Saya malah ngurangin waktu-waktu saya terlibat dalam pelayanan. Doa-doa saya juga pernah saya kurangi karena saya berorientasi pada pekerjaan. Saya lebih berfokus pada prestasi supaya jabatan saya, penilaian saya, kinerja saya menjadi lebih baik. Memang saya bisa mengalami prestasi, kinerja yang baik, namun saya kehilangan relasi dengan Tuhan. Puji Tuhan, khususnya dalam 1 tahun terakhir saya berkarir, sebelum saya memasuki usia pensiun, Tuhan kembali menarik saya, mengingatkan saya, orientasinya kembali menemukan Tuhan, membangun relasi pribadi. Jangan hanya terfokus pada sarana, berkat-berkat yang ada. Karena memang pernah masa-masanya saya berdoa untuk supaya boleh mengalami prestasi yang baik, mempunyai pekerjaan,
kinerja-kinerja yang memuaskan. Doa lebih fokus ke arah sana, pada berkat-berkatnya. Tetapi sekali lagi puji Tuhan, dalam 1 tahun terakhir saya bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Dalam pekerjaan pun saya sudah bisa semakin menikmati bahwa itu semua karena anugerahnya Tuhan. Jadi pemimpin juga menjadi pemimpin yang melayani, bukan menuntut untuk dilayani. Ketika karyawan mengalami kesulitan, kita ada bersama dia. Ketika kinerja kita, kinerja saya belum seperti yang diharapkan, saya tetap bisa merasakan Tuhan ada bersama saya. Walaupun tidak mendapatkan seperti yang diharapkan, saya tahu Tuhan tetap ada. Betapa bahagianya mengalami seperti itu. Saya bisa menikmati pekerjaan saya, khususnya 1 tahun terakhir. Lewat pekerjaan saya bisa menemukan kembali Tuhan Yesus. Saya merasakan ada relasi dengan Tuhan secara pribadi. Bukan hanya berfokus pada berkat-berkatnya saja. Suster, Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, lewat renungan ini, pewartaan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak kehilangan fokus pencarian kita hanya kepada Tuhan, kepada Yesus pribadinya, dengan cara membangun relasi secara pribadi. Kita akan merasakan sukacita walaupun sarana-sarana atau berkat-berkatnya mungkin saat itu kita tidak beroleh. Tetapi dengan relasi dengan Yesus, kita tetap mengalami sukacita. Kita tidak mengalami kekurangan, kehilangan sukacita. Mari bersama-sama terus kita berproses sama seperti para murid yang sudah pernah menemukan Yesus pun. Kalau kehilangan orientasi, kehilangan fokus, kita bisa menjauh dari Tuhan. Mari kita tetap tinggal bersama Tuhan dengan cara tetap setiap hari, setiap waktu kita luangkan waktu untuk membaca firman, mengenali Tuhan lebih dalam lagi. Ekaristi, baik offline maupun online, yang saat ini sedang belum memungkinkan untuk pertemuan secara fisik, ialah melalui online. Kita jangan pernah kehilangan doa kita juga. Jangan sampai kehilangan waktu untuk doa. Fokus pada komitmen kita, beri waktu khusus untuk Tuhan. Tetap tinggal dalam komunitas yang sehat, saling menumbuhkan, saling meneguhkan, menjaga bara api, gelora api yang ada dalam roh kita, dalam diri kita, dan juga terlibat dalam pelayanan. Merasakan syukur kita kepada orang-orang di sekitar kita melalui pelayanan. Mari kita semua kembali ke tujuan utama kita. Temukan Yesus. Bangun relasi secara pribadi dengannya. Tetap tinggal bersama Yesus. Kita menemukan sukacita yang sejati. Kita merasakan mengalami Paskah yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Kami rindu untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu kembali Bapak. Dan untuk malam hari ini, di dalam persekutuan ini, perkenankanlah kami untuk memanjatkan permohonan-permohonan kami kepada-Mu. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami, agar COVID yang sudah 1 tahun berlalu dan belum selesai ini, Engkau segerakan untuk dapat berakhir, sehingga kami akan hidup dengan tidak dihantui oleh kekhawatiran dan keterbatasan oleh keadaan negeri kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk para romo paroki kami. Berikanlah kesehatan untuk dapat melayani umatnya dengan penuh semangat, dengan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat, sehingga kerajaan-Mu dapat diluaskan oleh karya-karya pastor kami, dan juga kami sebagai umatnya turut meluaskan kerajaan Bapa. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya berikanlah berkat-berkat-Mu senantiasa kepada umat-Mu karismatik, agar di dalam kondisi yang seperti sekarang ini masih tetap semangat melayani-Mu, berkobar untuk memuji memuliakan Engkau di dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami satukan doa-doa kami ya Bapa dengan doa agung-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, sebentar lagi kami akan undur diri dari persekutuan malam hari ini. Namun kami tetap selalu berada di dekat-Mu, dan tidak hanya berhenti di sini. Setiap detak jantung kami dan setiap nafas kami tidak pernah akan terlepas dari-Mu. Berkatilah kami semua ya Bapa, agar senantiasa hidup dalam lindungan, kuasa, dan kekuatan-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah saudara-saudaraku, kita tutup persekutuan malam hari ini dengan sebuah lagu penutup. Tiada ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Bagi setiap orang yang percaya padamu, tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu.
yang